Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Dia Arianti dari kelas 11 DKV. Saya akan menjelaskan tentang media-media dakwah dalam Islam. Al-Quran dan hadis mendorong umat Islam untuk menggunakan berbagai cara dan juga hikmah dalam berdakwah. Disebutkan di Al-Quran di surah An-Nahl ayat 125 yang artinya adalah serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Kemudian ada media dakwah pertama, yaitu media lisan. Media lisan adalah cara berdakwah yang disampaikan secara langsung melalui ucapan atau perkataan. Dengan media ini, seorang penceramah dapat menjelaskan ajaran Islam dengan intonasi, ekspresi, dan juga gaya bicara yang menarik, sehingga pesan lebih mudah diterima oleh pendengar. Dan juga, media lisan memungkinkan untuk terjadinya interaksi dua arah antara penceramah dan juga audiens, misalnya dalam sesi tanya-jawab atau diskusi. Dengan begitu, pesan dakwah bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan jamaah. Meskipun begitu, media ini memiliki keterbatasan dalam jangkauan karena biasanya hanya bisa dilakukan di waktu dan juga di tempat tertentu. Contohnya khutbah Jumat, ceramah di masjid, tausiah, diskusi keagamaan, dan juga podcast Islami. Kemudian yang kedua ada media tulisan. Media tulisan menyampaikan pesan dakwah melalui teks atau tulisan yang bisa dibaca, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Kelebihan media ini adalah pesan dapat tersimpan lama, dibaca berulang kali, dan juga disebarkan dengan mudah ke berbagai tempat. Tulisan juga memungkinkan penceramah menjelaskan materi dakwah secara lebih mendalam dan juga terstruktur. Tapi kekurangannya adalah tidak adanya komunikasi langsung antara penulis dan juga pembaca, sehingga penulis perlu menggunakan bahasa yang jelas, ringan, dan menarik agar pesannya tetap efektif. Di era modern, media tulisan juga banyak digunakan secara online, sehingga jangkauannya makin luas. Contohnya seperti buku Islami, artikel di majalah atau blog, buletin masjid, pamflet, dan juga caption dakwah di media sosial. Kemudian yang ketiga ada media visual dan audio visual. Media ini menggabungkan unsur gambar, suara, dan video untuk menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang menarik dan juga mudah dipahami. Konten visual memiliki kekuatan besar untuk menarik perhatian dan juga menggugah emosi. Jadi pesan dakwah bisa tersampaikan lebih cepat dan juga efektif. Media ini tuh cocok digunakan untuk generasi muda yang cenderung lebih menyukai konten kreatif dan modern. Keunggulan lainnya adalah pesan bisa disampaikan dengan cara yang ringan namun bermakna, seperti melalui film atau animasi. Meski begitu, media ini memerlukan kemampuan teknis seperti desain, pengambilan gambar, dan juga pengeditan video supaya hasilnya tetap profesional dan juga bernilai islami. Contohnya ada film religi, video dakwah di YouTube, animasi islami, infografis, dan juga konten video pendek. Kemudian yang keempat ada media digital. Media digital itu bentuk dakwah modern yang memanfaatkan teknologi internet untuk menyebarkan pesan Islam dengan cepat dan luas. Platform seperti media sosial, website, atau aplikasi dakwah memungkinkan pendakwah menjangkau audiens dari berbagai tempat, bahkan lintas negara. Keunggulannya adalah fleksibilitas bentuk konten yang bisa berupa teks, video, gambar, maupun audio. Selain itu, dakwah digital juga lebih interaktif karena audiens dapat memberi tanggapan secara langsung melalui komentar atau pesan. Tapi penggunaan media digital juga menuntut tanggung jawab besar agar tidak terjadi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau kesalahan dalam penyampaian pesan agama. Contohnya seperti melalui Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, website dakwah, dan juga aplikasi-aplikasi keislaman seperti Muslim Pro atau Ummah. Kemudian yang kelima ada media perilaku atau keteladanan. Media perilaku adalah bentuk dakwah yang dilakukan melalui tindakan nyata dan juga contoh akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Cara ini merupakan bentuk dakwah yang paling kuat dan juga berkesan karena menampilkan nilai-nilai Islam secara langsung tanpa harus banyak berbicara.
Dakwah melalui keteladanan menunjukkan bahwa ajaran Islam bukan hanya teori, tapi bisa benar-benar diterapkan dalam kehidupan. Seorang muslim yang berperilaku jujur, amanah, dan sopan sudah termasuk berdakwah dengan perbuatannya. Rasulullah sendiri adalah teladan terbaik dalam hal ini, karena keberhasilannya menyebarkan Islam tidak hanya melalui kata-kata, tapi juga melalui akhlak mulia yang menginspirasi orang lain. Contohnya bersikap jujur, disiplin, menolong orang lain, sopan dalam bicara, dan juga menjaga amanah dalam pekerjaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.